Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita berada pada tanggal 26 saking bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat untuk berada kembali dalam majelis kali ini, di mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang mudah-mudahan menjadi bekal ilmu kita untuk mudah dalam beramal soleh di dunia dan juga sebagai simpanan pahala kita nantinya di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang ikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan bab 10 tentang mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebajikan, di mana di sini kita dituntut untuk mengerjakan amalan itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan ragu-ragu. Dari Al-Quran telah kita jelaskan, fastabiqul khairat, berlombalah kalian itu dalam kebaikan, surat Al-Baqarah ayat 148. Juga dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlombalah kalian untuk mengharapkan ampunan dari Rabb kalian, dan berlombalah untuk menggapai surga yang lebarnya itu bagaikan langit dan bumi, dan itu nantinya akan disediakan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Maka di sini dua ayat ini diperintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya ada kebaikan, kita punya kesempatan, punya waktu luang, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk melakukannya, maka segera untuk melakukannya, tidak diundur-undur. Satu hadis telah kita bahas, hadis nomor 87, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amalan soleh, karena akan terjadi bencana yang nanti akan menimpa kalian, kakita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yaitu seorang, ada yang yusbihur rajulu mu'minan, ada yang di pagi hari itu mukmin, wa yumsi kafiran, dan di sore harinya dia jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan ada yang di sore hari dalam keadaan mukmin, namun di pagi harinya dia dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dia jual agamanya, tukar agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Nah, dalam kalimat badiru bil a'mal,
bersegeralah untuk melakukan kebajikan. Berarti di sini kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, bersemangat untuk melakukan kebajikan yang ada. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini sedikit tambahan catatan kemarin tentang pengertian fitnah. Jadi fitnah kalau dibicarakan dalam hadis itu tidak seperti fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa kita apa Bapak Ibu? Apa yang dimaksud fitnah? Nuduh yang gak jelas, tidak ada bukti. Ya, itu namanya memfitnah ya. Nuduh yang tidak ada bukti. Namun kalau dimaksudkan dengan fitnah di sini, fitanan tadi atau fitnah itu sifatnya umum. Fitnah ini sifatnya umum, yaitu setiap musibah. Yang dimaksudkan dengan fitnah yaitu setiap musibah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu mengatakan wal fitanu minha ma yakunu fi syubhat. Fitnah itu Bapak Ibu sekalian kadang bentuknya itu adalah syubhat, pemikiran sesat. Kadang bentuknya itu adalah syubhat, pemikiran sesat yang menyelisih akidah kita, yang menyelisih prinsip ibadah kita, yang menyelisihi bagaimana kita itu beragama. Racun-racun pemikiran semacam ini kadang dari orang muslim sendiri, kadang dari orang kafir. Tidak selamanya dari orang kafir. Bahkan orang muslim sendiri ada yang memberikan syubhat, yang memberikan pemikiran-pemikiran sesat. Bahkan ada yang kita sebut dengan cendekiawan. Cendekiawan apa? Muslim. Itu yang malah super pintar mengelabui orang. Ya, orang-orang muslim itu kadang dikelabui oleh cendekiawannya sendiri, bukan dari orang-orang kafir, bukan dari orang-orang yang di luar agama kita, itu bukan. Nah, diserang dengan pemikiran-pemikiran sesat tadi. Contoh misalnya semua agama itu sama. Ya, dia memberikan racun pemikiran semua agama itu sama. Moyang ini, wong kita lahir semuanya itu dalam keadaan sama. Dianggap Allah sudah menciptakan kita. Andai kita itu lahir dari orang tua yang Yahudi, tentu kita Yahudi. Kalau kita lahir dari orang tua yang Nasrani, tentu kita Nasrani. Kalau kita ya dari orang tua Muslim, tentu kita Muslim. Maka ada yang nyebut ya kita cuma Islamnya Islam warisan atau Islam turunan. Apakah ini benar? Ya enggak. Manusia, kata Nabi SAW, yuladu alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian anak ini nantinya bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia ya Yahudi. Asalnya itu fitrah. Fitrah itu apa? Berada di atas Islam. Dan setiap umat itu akan didakwahi. Pasti ada nabi, ada utusan, ada dai, ada pendakwah yang datang untuk mendakwahinya. Taruhlah dia itu meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik. Nantinya ketika di akhirat dia punya hukuman tersendiri. Namun yang jelas orang dituntut ya supaya memegang fitrahnya tadi. Namun ada yang keluar dari fitrahnya tadi, beralih dari agama selain Islam tadi. Dan wajar setiap pemeluk ya ngaku memang bahwa dia memiliki agama yang paling benar. Namun kita bisa berpikir mana yang paling benar dengan menimbang-nimbang ajaran masing-masing. Kita bisa berpikir dengan menimbang ajaran masing-masing.
mana yang bisa mengatur kehidupan kita dengan sangat-sangat sempurna. Dalam agama lain tidak diatur ibadah seperti agama kita yang diatur super ketat. Wong sholat saja diatur seperti ini, kita tidak boleh buat ajaran baru. Puasa saja seperti ini diatur, tidak boleh buat ajaran baru. Mau sholat tarwehnya, mau sholat witirnya, tidak boleh buat ajaran baru. Kita nambah ajaran malah masalah. Kalau dalam ajaran agama lain dibebasin. Kita mau buat kreasi baru, mau berdoa pakai lilin. Ya, pernah lihat orang berdoa pakai lilin? Pernah? Nah, itu kan nggak ada. Ada nggak doa kita dalam agama Islam diajarkan seperti itu? Nggak ada. Dalam agama Islam tidak diajarkan doa pakai lilin, itu nggak ada. Jenengan di depan lilin terus khusyuk minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kabulkan doa saya. Nggak ada dalam ajaran agama kita seperti itu. Kita tidak nambah ajaran. Sedangkan yang lainnya tidak diatur super ketat seperti kita. Itu dalam perihal ibadah, belum lagi mau tidur diatur lagi dengan sangat-sangat sempurna demi kemaslahatan manusia juga. Mau makan diatur lagi. Mau masuk rumah orang juga diatur lagi. Nggak sembarangan masuk rumah orang. Nyelonong saja nggak boleh. Ya, kita masuk begitu saja tidak boleh. Ada aturan-aturannya. Kalau di situ ada penghuninya, masuk izin, kemudian ucapkan salam. Kalau punya penghuni, namun orangnya lagi nggak ada, nggak boleh masuk. Kecuali kalau sudah dapat izin, walaupun punya barang di dalam situ. Kecuali kalau tidak ada penghuni sama sekali, kita punya lemari di situ, kita mau ambil. Penghuninya memang nggak ada. Maka dengan adanya barang kita, berarti sudah menunjukkan bahwasanya itu adalah izin. Ini seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur. Bentuk-bentuk izin seperti ini diajarkan. Waris ada lagi perinciannya. Sholat detailnya juga ada dalam Al-Quran. Namun lebih detailnya lagi dalam hadis. Wudu detailnya ada dalam Al-Quran. Lebih detail lagi dibicarakan dalam hadis. Tayamum detailnya ada dalam Al-Quran. Lebih detail lagi dibicarakan dalam hadis Nabi SAW. Diatur semuanya. Kehidupan kita diatur. Jadi kita punya logika untuk nimbang-nimbang. Taruhlah kita katakan kita dilahirkan dalam ajaran yang beda, keyakinan yang beda-beda tadi, namun setiap orang bisa nimbang-nimbang mana ajaran yang lebih sempurna dalam hal ini. Ya, dibandingkan satu ajaran dengan ajaran yang lainnya, yang mengatur ketauhidan gimana, yang mengatur pelanggaran terhadap ketauhidan itu seperti apa. Agama kita atur. Sampai perantara menuju syirik saja tidak boleh. Contoh Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, saya ingin bernazar di daerah yang namanya Buana. Rasul tanya dulu, kamu cek dulu, di situ ada nggak berhala orang-orang musyrik yang disembah? Masalahnya kalau kamu di situ ada berhala, orang musyrik itu biasanya ada tumbal juga di situ. Kamu juga tunaikan nazar berupa tumbal juga sama. Maka nanti ibadahnya sama. Ibadahnya sama. Walaupun kamu niatannya untuk Allah, namun ibadah yang sama ini menunjukkan nanti orang-orang akan menilai ibadahmu juga untuk selain Allah. Ditanya lagi, coba kamu tanya lagi. Di tempat ibadahnya tadi ada Aid, perayaan di antara perayaan mereka. Ketika itu dijawab, tidak ada semuanya. Maka Nabi SAW katakan, silahkan tunaikan nazarmu. Kenapa sampai masalah tempat saya tidak boleh persis sama? Padahal yang satu itu ibadahnya itu pada Allah, yang satu itu ibadahnya pada selain Allah. Yang satu sembelihannya pada Allah, yang satu sembelihannya pada selain Allah. Atau nazarnya pada Allah, yang satu nazarnya pada selain Allah. Kenapa tidak boleh? Padahal sudah beda niat. Karena lahiriah yang nanti dinilai. Mirip lahiriahnya dianggap sama. Alias kita juga dilarang perantara menuju syirik juga dilarang. Wah, agama kita atur sampai detail seperti itu. Rinci seperti itu. Agama lain tidak mengaturnya seperti ini. Bahkan manusia bisa dianggap jadi Tuhan.
Kita tidak boleh membuat atau mengangkat Nabi kita sendiri sampai derajat Tuhan, tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW disebut abduhu wa rasuluh. Hamba berarti tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kita sujud di hadapan Nabi. Kalau wa rasuluhu, utusannya, berarti utusan tidak boleh didurhakai, tidak boleh diselisih. Apa yang Rasul itu bawa, ya kita manut. Sifat hamba dan Rasul seperti itu. Makanya sifat agama kita itu pertengahan, wasitiyah, pertengahan. Tidak berlebihan mengagungkannya, tidak sampai melecehkan, tidak. Agama kita itu tengah-tengah, atau alias agama kita moderat. Ya, artinya tidak berlebihan gulu, tidak juga sampai meremehkan. Kembali tadi, maka agama kita ini sudah mengatur dengan sangat sempurnanya setiap ajaran yang ada. Nah, jadi kita kembali ke fitnah tadi. Jadi fitnah itu diantara maksudnya adalah musibah, bentuknya adalah pemikiran sesat. Itu juga fitnah. Kadang juga Nabi SAW sebut godaan wanita juga adalah fitnah. Godaan wanita adalah fitnah. Kadang juga harta anak juga disebut fitnah. Artinya semuanya ini dapat menjadi ujian bagi kita. Istri dapat menjadi ujian. Ada suami yang mau bekerja terus karena tuntutan dari istri. Kalau enggak, istrinya ngomel-ngomel di rumah. Ya, buat masalah di rumah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan istri, super nuntut. Pokoknya nggak mau nerima, pokoknya mau sesuai dengan keinginan dia, pinginnya seperti ini. Menjadi fitnah bagi suami, sehingga suami akhirnya ada yang cari cara, menempuh segala macam cara, meskipun itu nantinya menempuh yang haram. Jadi fitnah, ujian. Ada anak juga jadi ujian. Anak itu ujian bagaimana? Anak-anak yang nantinya membuat orang tua juga jadi tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, ingin manut pada tuntutan anak. Anak nuntut ini, beli motor, beli HP, beli ini. Orang tua akhirnya super kerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak tadi. Kadang ya dituruti juga untuk keinginan-keinginannya yang rusak-rusak. Biar anaknya itu enggak sampai ngamuk-ngamuk di rumah. Ada yang sampai anak itu ngancam bunuh diri misalnya. Maka anak jadi fitnah di sini. Jadi fitnah ini intinya sifatnya umum. Ada yang pemikiran sesat, ada fitnah juga pada orang sekitar kita, dari orang sekitar kita, dari istri, dari anak, ada juga dari harta. Itu juga bisa menjadi fitnah. Jadi mohon tidak diterjemahkan fitnah ini dengan fitnah yang artinya itu membicarakan orang lain yang tidak benar. Namun fitnah di sini kalau pengertian bahasa Arab sifatnya itu lebih umum. Nah, kemudian kita lihat hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu dari Abi Sirwa'ah. Uqbah bin Al-Haris. Jadi nama kunyahnya itu Abi Sirwa'ah. Kata Imam Nawawi bisa bacanya Sirwa'ah, bisa bacanya Sarwa'ah. Jadi ada dua cara baca. Ini keistimewaan bahasa Arab kayak gitu. Hurufnya itu aslinya gundul. Sehingga kalau dibaca perlu lihat ini cara bacanya gimana. Maka Imam Nawawi buka-buka dari literatur, cara bacanya ada dua seperti tadi. Beliau memberitahukan kepada kita bisa baca Sirwa'ah, bisa baca Sarwa'ah. Namun kalau dalam bahasa kita tidak ada cara baca dua-dua seperti itu. Karena nggak ada pakai harokat-harokat. Ya Joko ya tetap dibaca Joko saja. Nggak mungkin ganti dengan Joki, nggak bisa. Ya sudah Joko ya Joko. Nggak mungkin berubah harokat. Nggak pakai harokat. Kalau bahasa Arab pakai harokat. Maka harokat atas, harokat bawah bisa berubah. Uqbah bin Al-Haris berkata,
Sholat itu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-asra. Aku pernah sholat di belakang Nabi SAW melaksanakan sholat asar. Tanda di sini Bapak, Ibu-ibu sekalian, para sahabat itu sering belajar dari Nabi SAW langsung dari praktek beliau. Kadang dari praktek sholat, kadang Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu sholat malam bersama Nabi SAW. Ada di antara mereka tadi yang sholat dengan Nabi sholat malam, sholatnya sebelah kiri. Sebelah kiri Nabi, cuma berdua. Nabi tarik dia, muter ke sebelah kanan. Nariknya dari belakang ini. Seperti orang kita jewer dia itu. Narik dari belakang, pindah ke sebelah kanan. Karena belajar dari Rasul, akhirnya dibetulkan. Ya kan? Karena belajar dari Rasul, akhirnya dibetulkan. Beda kalau nggak pernah ketemu Rasul. Nggak tahu praktek langsung seperti apa. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita itu sholat berjamaah, jamaahnya cuma 2 orang, imam 1, makmum 1, maka letaknya di sebelah kanan imam. Imamnya sebelah kiri, makmumnya yang 1 tadi di sebelah kanan. Sejajar atau tidak, baiknya sejajar. Karena dalam hadis ini tidak disuruh mundur ke belakang sedikit. Ya, dalam hadis ini cuma Nabi SAW itu katakan, ya diceritakan cuma diputar pindah ke kanan, kanan ya kanan, nggak disuruh mundur sedikit ke belakang. Mau tahu itu imam ataukah makmum, lihat imam sebelah kiri, makmum itu sebelah kanan. Itu sudah menunjukkan imam dan makmum. Jadi tidak mesti mundur sedikit ke belakang seperti praktek di tengah-tengah kita. Contoh lagi, para sahabat belajar dari praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan puasa. Sering lihat Rasulullah SAW itu buka puasanya sebelum sholat maghrib. Berarti bukan nanti setelah maghrib baru buka. Jadi buka dulu baru kemudian sholat. Buka dulu baru kemudian sholat. Jadi kalau ada yang saya mau sholat dulu lah baru nanti buka, berarti menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, mereka lihat praktek Nabi. Aisyah mengatakan Nabi SAW kalau lakukan sholat sunnah fajar atau nama lainnya sholat qobliyah subuh itu dengan rakaat yang ringan. Sampai Aisyah katakan Rasulullah SAW itu saya kira beliau tidak baca Al-Fatihah. Padahal mungkin Rasul nggak baca Al-Fatihah? Nggak mungkin. Tetap beliau baca. Namun karena saking singkatnya sholat sunnah fajar yang tadi beliau lakukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW ketika sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh tadi, beliau lakukan rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah lalu surat Al-Ikhlas. Berarti dengan rakaat yang ringan. Prakteknya tahu ringan dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi kaitannya dengan puasa. Rasulullah SAW ketika puasa makan sahurnya itu diakhirkan. Makan sahur itu diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Zaid bin Sabit itu pernah makan sahur dengan Rasul SAW. Berarti disunahkan makan sahur bersama. Jadi bukan hanya buka bersama saja, ada makan sahur bersama. Apa berarti singkatannya? Sahber ya. Sahur bersama lah pokoknya ya. Karena Zaid bin Sabit makan sahur bersama Rasulullah SAW. Berarti ada sunnahnya makan sahur bersama. Jadi jangan cuma mikir buka bersama juga. Sahur bersama bangun jam 3, ada pengawasan dulu. Kemudian 3:30, ayo makan sahur bareng-bareng. Sampai jam 4, kemudian siap-siap lagi pulang gitu. Nah ketika Zaid bin Sabit makan sahur bersama Rasul, datang Anas. Anas bin Malik menghampiri Zaid. Anas bin Malik tanya ketika itu pada Zaid. Zaid, kamu makan sahur dengan Rasul. Dari engkau makan sahur sampai sholat subuh. Sholat subuh ini berarti iqamah nantinya. Jaraknya itu kira-kira berapa? Maka orang Arab dahulu nggak pakai jam ngomongnya. Namun biasanya kalau mereka ibaratkan sesuatu, seperti misalnya kalau dalam peristiwa yang lain, kira-kira itu seperti waktu orang itu menyembelih unta.
Jadi pakai perbuatan. Oh, seperti ini. Perbuatan apa gitu? Oh, seperti orang itu membuka pintu. Oh, berarti ini pakai perbuatan. Maka di sini diibaratkan dengan perbuatan yang jadi kebiasaan di waktu sahur, yaitu Zaid katakan biqadri khamsina ayat, yaitu kira-kira sekedar membaca 50 ayat Al-Qur'an. Sekedar membaca 50 ayat Al-Qur'an. Berarti kebiasaan salafus soleh, mereka itu biasa di waktu subuh juga gemar membaca Al-Qur'an. Ya, kalau membaca Al-Qur'an bagusnya di waktu subuh di sini, sebelum subuh yaitu di waktu sahur. Dan kita ambil pelajaran juga di sini, setelah itu Rasulullah SAW azan subuh beliau berdiri kemudian pergi ke masjid. Menandakan bahwasanya makan sahur Rasulullah SAW itu dekat dengan waktu subuh. Dan inilah waktu sahur yang terbaik. Walaupun sahur itu maknanya adalah waktu akhir malam atau waktu qabailil fajri, yaitu waktu dekat dengan subuh. Namun kira-kira bagaimana waktu makan sahur yang terbaik? Ya pokoknya makin dekat dengan subuh makin bagus. Kalau saya mau bilang, ketika orang-orang itu teriak imsak, itu mulai makan sahur yang terbagus. Karena 50 ayat tadi, coba lihat 50 ayat, kira-kira hitungannya berapa menit coba? Ada yang bisa 10 menit, ada yang 15 menit kan? Nah, berarti ketika di masjid teriak-teriak imsak itu, nah itu baru Rasulullah SAW mulai makan sahur. Nah, imsak baru harus makan ini. Azan subuh selesai. Azan subuh tidak boleh dilanjutkan. Adapun hadis yang mengatakan kalau ada makanan yang masih tersisa yang ada di tanganmu maka habiskanlah. Hadisnya para ulama bersih pendapat. Yang tepat hadisnya hadis yang dhaif atau dimaknakan oleh jumhur ulama itu untuk azan yang tidak tepat waktu. Kalau azan tepat waktu harus tetap berhentikan makan dan minum. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalau ada makanan dalam mulut dilepeh, dimuntahkan makanan tadi, tidak boleh dilanjutkan makan. Ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Nah, kita ambil pelajaran penting, makan sahur paling bagus itu paling lambat. Jadi bukan makannya jam 3, jam setengah 3, jam 2, bukan. Apa manfaatnya makan sahur itu diakhirkan? Satu, makan sahur itu diakhirkan manfaatnya, stok makanan lebih banyak. Karena dia berhenti makan langsung mulai puasa. Beda kalau jam 3, wah sudah turun makanannya ini. Mungkin sebelum subuh dia sudah ke belakang juga. Iya kan? Iya. Namun kalau ini stoknya masih banyak. Karena dia akhirkan. Manfaat yang kedua, orang akhirkan makan sahur, manfaatnya untuk sholat subuh. Kira-kira kalau makan sahurnya mepet dengan subuh, pasti sholat subuh nggak? Iya kan? Lebih kemungkinan dia sholat subuh dibanding dia makan sahurnya jam 2. Coba kalau makan sahurnya jam 2 coba. Mau pilih tidur apa mau nunggu subuh? Nah, tidur kan? Iya, dan itulah jadi sebab subuhnya jadi telat. Wah, ternyata bangun jam 6. Ya iya, memang sahurnya jam 2 soalnya. Coba kalau sahurnya jam setengah 4, jam 4 gitu. Wah, 20 menit lagi azan. Pasti wah alhamdulillah sudah selesai. Langsung sholat subuh, nggak mungkin telat. Namun kalau dia itu awalkan tadi makan sahurnya, wah sudah jelas itu nanti pasti setelah itu tidur. Ya sudah full, enak sekali kalau untuk tidur. Praktek Rasul seperti tadi. Maka ikut praktek Rasul juga. Dan ini juga menunjukkan walaupun di masjid teriak waktu imsak, masih boleh makan minum nggak? Boleh. Bahkan ini tuntutan ayat. Ayatnya apa? Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimu siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih waktu fajar itu tiba, sebelumnya gelap malam. Terus lanjutkanlah puasa sampai malam hari, sampai tenggelam matahari.
tuntutan ayat. Ayat yang suruh makan, minum sampai menjelang azan subuh. Azan subuh berkumandang, berhenti. Tidak boleh lagi dilanjutkan. Syariat ini muncul. Ini ada kisah dari seorang sahabat namanya Qais bin Sabirah Al-Ansari, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ayat ini itu muncul sebab turunnya ayat ini. Waktu itu Qais, ya ibarat kita itu jadi buruh bangunan lah, kasarannya kayak gitu, karena tenaganya besar sekali untuk habis. Aturannya dulu Bapak Ibu sekalian, makan sahur itu tidak boleh. Jenengan sudah tidur, ini jam 9 yang kita habis pengawasan ya. Habis jam 9 ini sudah tidur, maka sudah mulai puasa. Nah, Qais tadi habis kerja berat. Sudah waktunya buka, dia buka, namun belum puas ini. Sampai ketika malam itu, dia minta pada istrinya untuk, "Dek, tolong buatkan makan malam." Tolong buatkan makan malam. Istrinya buat di dapur. Si Qais lagi nunggu kemudian sambil tertidur. Terlanjur tidur. Akhirnya istrinya sudah matang ini. Sudah matang, ingin nyajikan. Aturannya tadi sebelum syariat ini tadi turun ya. Tidak boleh makan kan? Istrinya sudah bawa. Ketika lihat suaminya, ya Allah, suamiku sudah tidur, berarti dia tidak boleh lagi makan untuk makan ini. Dia sudah mulai puasa. Riwayat lain sebutkan suaminya ini dibangunin. Mas, benar kamu tidur tadi? Iya, saya tidur. Ya sudah, kamu gak bisa makan lagi. Besok paginya di aktivitas lagi, si Qais tadi itu pingsan. Maput dia. Gak kuat. Masalahnya dari malam itu dia gak makan. Ya, dari malam itu dia gak makan. Lanjut, langsung puasa kan? Siang hari langsung pingsan. Allah itu tahu si Qais ini berat sekali. Gara-gara si Qais ini pingsan, turunlah ayat tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Alhamdulillah Qais itu pingsan. Akhirnya kita boleh makan sahur kan? Iya kan? Seandainya Qais itu nggak pingsan, yuk kita sama nasibnya dengan dia. Ya, jam 9 kayak gini sudah selesai, yang kita masih boleh makan ini. Kalau pulang sudah tidur, sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Sama juga tidak boleh hubungan intim. Berat nggak kayak gitu? Berat. Si Qais saja pingsan besok paginya itu. Memulai aktivitas pingsan. Makan malamnya kurang dia. Istrinya aslinya sudah mau menyajikan, sudah terlanjur tidur. Maka turunlah ayat tadi, Al-Baqarah 187. Kita kembali lagi tadi praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya makan sahur itu baiknya apa sunnahnya diakhirkan. Walaupun kita cuma makan snack saja, yang penting kita makan sahur. Karena Nabi SAW katakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat berkah. Ini kecil kayak gini sudah jadi berkah. Nggak perlu piring full, enggak. Jenengan malas makan, yang penting ada yang dicicipi saja, itu sudah berkah. Sudah dapat berkah ketika makan sahur. Sudah jadi berkah. Samping itu kalau di waktu sahur kita temui malaikat doakan kita. Doa-doa dari malaikat itu ada bagi orang-orang yang makan sahur. Samping itu juga orang yang makan sahur fisiknya kan jelas lebih kuat. Ketika jalani puasa, kalau fisiknya lebih kuat, pasti tidak cepat emosi. Namun kalau dia dalam keadaan lapar sekali karena tidak makan sahur, kira-kira emosian nggak? Emosian nggak? Emosian. Berarti makan sahur itu nanti akan menangkal marah. Makan sahur itu nanti menangkal marah. Ini sepele sekali, cuma makan sahur saja punya faedah yang luar biasa. Taib. Sepertinya dulu saya pernah bagi buku Mutiara Nasihat itu untuk dai-dai di sini. Ada 2 buku. Kita Pak Kusnan ya, yang isi ini. Ada di situ pembahasan 8
keutamaan makan sahur. Nanti dicek di situ. Ya, faedah-faedah tadi itu ada. Kita balik tadi, ini hikmahnya tadi kenapa para sahabat kalau Rasul itu pergi ke Madinah, mereka sholat itu bareng dengan Rasul SAW supaya dapat pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang diinginkan oleh Uqbah di sini. Dia ketika itu di Madinah. Aku sholat asar di belakang Nabi SAW. Kemudian fasallama. Kemudian Rasulullah SAW itu salam. Summa qoma musri'an. Rasulullah SAW kemudian pergi tinggalkan para sahabat. Ini jadi pelajaran lebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Ini nandakan kalau imam itu salam, berarti selesai kita untuk mengikuti imam. Jenengan tidak wajib untuk zikir bareng imam. Tidak wajib juga imam komandoi jenengan kemudian ikut dengan satu suara dengan imam. Karena ini Rasulullah pergi. Kalau ini jadi kewajiban, harusnya Rasulullah SAW tinggal dulu sampai zikirnya selesai, baru kemudian pergi. Namun ini lihat di sini, salam, habis salam langsung Rasulullah SAW pergi. Musri'an lagi, perginya cepat, kesusu, terburu-buru. Ada sesuatu sepertinya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang tanya, apakah saya harus ikuti imam sampai selesai untuk zikirnya? Kalau jenengan punya kesibukan, silakan bubar. Namun kalau masalah zikirnya, zikir ba'da sholat, kita baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, dan seterusnya, asalnya dibaca sendiri-sendiri. Dan mana yang bagus, lirih atau keras? Para ulama beda pendapat dari sini dalam hal ini. Namun yang paling afdol, zikir itu asalnya lirih. Zikir itu asalnya lirih, tidak dengan suara yang keras. Oh, pemanfaatnya suara zikirnya itu lirih, tidak dengan suara yang keras. Ada manfaat zikir dengan suara lirih ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya. Di antara manfaatnya zikir dengan lirih, satu, lebih khusyuk. Sama seperti jenengan baca zikir nanti bar azan, ada sholawat, baca doa setelah azan, bagusan lirih. Gak usah pakai pengeras suara. Bagusnya itu lirih. Bahkan kalau untuk doa setelah azan atau sholawat setelah azan itu jenengan pakai pengeras suara, Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah katakan itu amalan yang mengada-ngada, alias tidak ada tuntunan, alias bid'ah. Karena tidak boleh digabung, karena nanti orang-orang akan mengira sholawat tadi dengan azan itu satu rangkaian. Padahal tidak, azan itu sendiri, sholawat itu sendiri. Walaupun ada tuntunan setelah azan itu baca sholawat. Jadi yang pertama tadi akan lebih khusyuk dibanding dengan suara keras. Kemudian yang kedua, kalau zikirnya ini dengan lirih, energinya tidak cepat habis. Beda dengan suaranya keras-keras. Tambah lagi dengan badan gerak, kepala gerak lagi. Ya, itu lebih staminanya lebih habis cepat. Sehingga stok makanannya juga harus banyak. Sedangkan kalau kita dengan lirih saja, nggak perlu stok makanan yang banyak. Santai saja, astagfirullah, lirih, nggak habis tenaga banyak, iya kan? Iya. Yang ketiga, kalau zikirnya itu lirih, kita tahu Allah itu mengetahui zikir kita. Walaupun Allah itu menetap tinggi di atas sana, ilmu Allah luas. Tidak perlu Allah tahu zikir kita kalau kita keraskan. Cukup dengan suara lirih. Allah tahu perbuatan kita tadi. Berarti keimanannya pada Allah benar. Yang keempat,
menunjukkan lebih santun. Wong kita ngomong di depan ada tokoh, ada bupati, atau sampai pada presiden, mau keras-keras apa dengan suara pelan-pelan saja? Kalau sudah dekat, pelan-pelan aja kan? Masa bentak-bentak presiden? Pak, ini pokoknya Imogiri proposalnya harus ditebus, harus dijalankan. Keras-keras kayak gitu. Pas pampers langsung tangkap. Pasti dengan suara yang lirih kan? Pak, ini ngomong baik-baik gitu. Lirih. Kalau sudah dekat ngapain dengan suara keras? Menunjukkan santun. Kemudian yang kelima, zikir dengan lirih. Juga dia meyakini Allah punya sifat dekat. Kalau tadi itu Allah itu mengilmui, kalau ini Allah punya sifat dekat. Dekat pada orang-orang yang beriman, dekat pada orang-orang yang beribadah. Ada 10, ini diantaranya 5 yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kalau memilih zikir seperti itu, kecuali memang ada beberapa zikir yang Nabi SAW suruh keras. Contoh, zikir ba'da sholat witir. Ya, zikir ba'da sholat witir. Yang ada tuntunan ada 2 zikir. Jadi silakan lihat di buku panduan Ramadan yang tahun lalu dibagi. Atau ada yang belum dapat nanti bisa ambil buku Ramadan bersama Nabi SAW, nanti akan dibagikan. Yang pertama, Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali. Terus Rabbil Malaikati Warruh. Ini lanjut satu rangkaian. Dalam riwayat Tobroni disebutkan demikian, satu rangkaian. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Tadi saya sebut kenapa dikeraskan di sini. Dalam pembacaan yang ketiga, Rasul SAW suruh keraskan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Kenapa kita keraskan? Karena Rasul yang suruh keraskan. Terus bacaan yang kedua, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Adapun bacaan Allahumma inni asyhadu an la ilaha illallah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ada bacaan ini? Ya. Disebutkan ada hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu menganjurkan untuk membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah as'alukal jannah, meminta surga, kemudian minta perlindungan dari neraka. Namun ingat hadisnya umum. Yang pertama hadisnya umum, tidak disebutkan sholat tarawih, tidak disebutkan sholat witir. Satu. Kemudian yang kedua, hadis ini punya kelemahan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah, hadis ini hadis yang mungkar. Di dalam perawinya ada perawi yang lemah, sehingga tidak bisa diamalkan. Hadis ini tidak bisa diamalkan kalau kita hukumi hadisnya itu dhaif. Maka saran saya cuma dengan 2 bacaan tadi saja. Apakah perlu sampai imam itu mengajarkan untuk menjaharkan niat? Ini juga tidak perlu. Ya, menjaharkan niat apakah perlu? Tidak perlu. Karena menjaharkan niat sepakat ulama mazhab tidak perlu ada. Imam Nawawi itu sudah menyebutkan bahwasanya tidak sah puasa kecuali dengan niat. Namun ingat, tidak jadi syarat niat mesti dilafadzkan. Imam Nawawi cuma bahas lafadzkan. Kalau jaharkan, ingat beda jahar beda lafadzkan. Lafadzkan, saya mau puasa, saya lafadzkan nawaitu shauma ghadin, namun cuma saya sendiri. Kalau jaharkan, keras-keras dikomandoi. Lebih parah mana? Lebih parah dijaharkan. Kalau dilafadzkan, sebagian ulama masih bolehkan. Ulama Syafi'iyah belakangan, ulama Hambali belakangan. Namun jahar tidak. Maka ini perlu diingatkan agar dipahami bahwasanya yang ada tuntunan
ya niat itu cukup di batin. Sehingga jamaah sebenarnya tidak perlu diajarkan untuk lafaz niat tertentu. Sama tidak perlu kita ngajarkan lafaz niat untuk wudhu, lafaz niat untuk sholat, lafaz niat untuk sholat tahiyatul masjid. Saya selalu memberikan pertanyaan saja. Sekarang kita bisa gabungkan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, qobliyah subuh. 3 ya. Bisa gabungkan? Bisa digabungkan nggak? Pernah saya ajarkan ya. Boleh digabungkan, cuma dengan 2 rakaat. Sekarang saya suruh, niatnya gimana coba? Usolli apa coba? Iya, sudah sulit kan? Saya mau buat apa ya ini ya? Saya nggak bisa bahasa Arab lagi. Kok sulit sekali? Iya, memang dipersulit gara-gara ini. Memang dipersulit gara-gara ini. Saya mau cuma 2 rakaat untuk rangkap 3 sholat ini loh. 3 sholat ini cukup dengan 2 rakaat. Ini gimana ini rangkainya ini ya? Memang kalau jenengan cuma dalam hati sudah, ini saya sudah niatkan untuk 3 ini. Allahu Akbar. Dapat 3. Daripada tadi jenengan mikir-mikir akhirnya enggak lakukan. Wah, ini angel banget ini rasa nih. Sudah nggak usah sholat sama sekali. Rata-rata kayak gitu. Kadang yang jamaah umroh pergi haji, cuma gara-gara niatnya nggak hafal aja dia nggak mau lakukan. Sholat sunnah ba'diyat tawaf, habis tawaf 7 kali kan, itu disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Itu saya itu lupa dulu niatnya itu apa. Ditinggal nih tadi sholat tadi. Padahal Masya Allah punya keutamaan besar. Rasul melakukannya. Kita berarti ittiba pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama tidak membebani seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Rasul bergegas. Ya. Setelah salam. Ya, saya ajarkan tadi kayak kalau salam berarti sudah menunjukkan imam dan makmum itu berpisah. Imam dan makmum itu berpisah. Rasul itu keluar cepat, fatahatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi. Nabi SAW melewati pundak-pundak orang. Nabi SAW ketika itu lewati orang-orang, yaitu para sahabat yang sedang sholat. Jadi beliau Nabi SAW lewat saf yang ada ini. Kemudian sahabat pada lihat, ini ada apa ini Rasulullah SAW kok aneh sekali. Bersalam langsung bubar. Langsung cepat-cepat lagi. Sepertinya ada sesuatu. Maka fafasi an-nas. Para sahabat itu terkejut sekali min sur'atihi, dengan cepatnya Rasulullah SAW ketika keluar. Fakharaja alaihim. Lantas Rasulullah SAW keluar lagi menemui para sahabat. Jadi sudah pergi tadi ke kamar salah orang istrinya. Nabi SAW balik lagi. Bertemu lagi dengan para sahabat. Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban atas keheranan para sahabat tadi melihat Rasulullah SAW itu tergesa-gesa. Rasulullah SAW ketika itu bersabda atau memberitahukan pada sahabat, "Zakartu syai'an min tibrin indana. Fakaritu ayyahbisani fa amartu bikismatihi." Aku tadi ingat-ingat. Berarti Rasulullah SAW ingat-ingat pas kapan ini? Pas kapan ingatnya? Pas sholat. Aku itu ingat-ingat. Ada sepotong emas yang aku itu punya. Aku tidak suka pegang emas-emas tadi itu lama. Harusnya ini untuk sodakoh. Maka saya harus keluarkan segera untuk sodakoh. Jadi dalam sholat itu mikir yang di rumah itu. Tadi ini kayaknya ada harta yang belum saya keluarkan sodakohnya. Mikir terus ke bawah terus, habis salam langsung segera ambil emasnya tadi. Kalau kita boro-boro ini emas ini, aduh sayang sekali. Ngapain mikir-mikir juga dalam sholat? Ya, ini Rasul sampai mikir bahwa masalah tadi dalam sholat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan kuntu khallaftu fil baiti tibron minas shadaqah fakaritu ay yubayyitahu. Rasulullah SAW katakan, aku meninggalkan sepotong emas yang harus kusedekahkan tetapi tertinggal di rumah.
Maka aku tidak ingin emas itu menginap lama-lama di rumahku. Aku ingin segera keluarkan. Faedah yang bisa kita ambil di sini yang penting sekali yang kaitannya dengan bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Ingat Imam Nawawi bawakan judul bab apa tadi? Bersegera melakukan kebaikan. Ada enggak di sini kata-kata bersegera dari beliau? Ada bentuk segeranya, kenapa? Bersegera apa? Sedekah. Maka faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan bersegera melakukan kebaikan. Contoh dari Rasul, ada kesempatan sedekah, segera bersedekah. Faedah yang kedua, Rasul tadi pikir apa tadi dalam sholat? Pikir emas kan? Sholatnya batal enggak? Enggak. Khusyuk enggak ketika itu? Kurang khusyuk. Iya kan? Kurang khusyuk. Dikhawatirkan Rasul tidak khusyuk. Yang jelas di sini Rasulullah SAW itu pikirannya terganggu dalam sholat. Maka tulis faedah yang kedua, terganggunya pikiran sampai tidak khusyuk tidak membatalkan sholat. Terganggunya pikiran tadi sampai tidak khusyuk dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ingat bedakan khusyuk dan tumaknina ya. Kalau khusyuk itu konsen. Kita ingin konsen dalam sholat kita. Pikiran kita tidak tercampur dengan pikiran yang lainnya. Konsen untuk sholat saja. Kalau tumaknina itu proses tidak cepat-cepat dalam sholat. Rukuknya tumaknina, bangkit saking sujud juga, saking rukuk juga tumaknina, turun sujud saat sujud juga tumaknina. Itu namanya tumaknina. Itu tenang. Kalau khusyuk lebih lagi daripada tumaknina. Tumaknina hukumnya wajib, khusyuk enggak wajib. Maka di sini khusyuk, kalau tidak khusyuk tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian faedah yang berikutnya, boleh setelah salam langsung keluar dari shaf. Itu nggak cacat sama sekali. Boleh setelah salam langsung keluar dari shaf. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini cuma urusan sedekah. Apalagi kalau ada urusan darurat sekali. Rasul mengatakan tidak bisa ini. Ini bukan suatu yang darurat. Apalagi kalau jenengan ada urusan darurat. Dapat kabar berita duka misalnya langsung mau keluar. Lebih-lebih lagi diperkenankan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh melewati orang-orang dalam shaf sholat. Di sini sebutkan Rasul melewati leher-leher. Berarti dilangkai itu. Ya, dilangkai pundak-pundaknya. Ya mungkin saking rapatnya ya. Saking rapatnya sehingga dilompati itu. Ya bagaimana, nggak ada space lagi, nggak ada ruang kosong lagi, akhirnya lewat situ. Boleh kalau punya hajat, punya keperluan. Dan ini nandakan juga kira-kira shaf sholatnya rapat atau enggak? Rapat. Nggak kayak kita kalau sholat, sini sholat satu orang, sini orang kedua di sini, ini masih bisa satu lagi ini. Pelit sekali. Ya, pelit atau boros nih ya. Boros tempat. Jadi jaraknya ini masih tempati ya separuh orang lah. Ada yang tempati satu orang juga. Lompat lagi sini, lompat lagi di sini. Katanya mau mengikuti hadis, namun ketika disampaikan hadis kayak gini ngotot-ngototan, malah orang yang mau rapatin shaf dia pukul kakinya. Iya. Dalam hadis Anas disebutkan rapatnya shaf itu dengan merapatkan pundak, merapatkan kaki. Ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini disebut merapatkan pundak, merapatkan kaki. Jenengan nggak bisa takwil hadis ini, nggak bisa rubah hadis ini. Prakteknya seperti itu kok.
Itu ada sampai mau disuruh rapat, mau minggir-minggir terus. Ini mau hadis ini mau dibawa kemana gitu. Saya bingung, prinsipnya itu dasarnya sudah ada, namun kok nggak mau praktekkan gitu loh. Prinsipnya sudah ada. Ini kitab ini Riyadhus Shalihin, ini kitab mazhab Syafi'i ini. Ini Syafi'i tulennya kayak gini. Jangan Syafi'inan. Mau Syafi'i tulennya di kitab Riyadhus Shalihin ini sudah ada. Hadisnya sahih. Ada di pembahasan sholat berjamaah seperti itu yang tadi saya sebutkan, rapatnya shaf. Di kitab Al-Fadhail, ada di kitab ini. Namun kok buat aturan cuma, ya katanya merapatkan kaki, pundak nggak rapat. Saya tanya, rapatkan kaki sekarang. Wong dalam prakteknya saja kaki nggak rapat. Kalau kaki rapat mungkin enak ya kita sholat ya. Ini saya kaki nggak mau ketemu. Kaki nggak mau ketemu kaki itu. Kaki mau ketemu dia injak-injak kayak kita. Tanda nggak setuju. Injak, mau artinya nggak mau untuk dekat-dekat. Padahal ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa buat aturan-aturan baru gitu? Sudah paten seperti ini. Sampai ada yang buat kalau menurut mereka ya yang penting rapatnya kaki saja. Kalau kita yang di luar mereka nanti rapatnya pundak, rapatnya kaki. Katanya sudah berbeda seperti itu. Masa orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dia anggap itu berbeda dengan dia? Dia kalau begitu ikuti sunnah siapa? Nggak tahu juga kan, kita bingung. Dan prakteknya juga kaki nggak rapat juga loh. Kaki nggak rapat-rapat. Oke, saya kalau lihat kayak gini mau ingatkan gimana ya? Ya uangnya juga belum ada dasar, mau diingatkan juga sulit. Mau saya tarik juga nanti kasihan gitu. Kadang tuh saya tarik. Kalau sudah ini, saya tarik nih tanda rapat. Namun dia mau pergi-pergi juga. Ya sudah gimana lagi mau narik-narik dia. Tarik ini, mau sholat ini. Biarin dia lagi sedekap. Wong dia belum rapat. Dia baru datang, dia yang baru datang. Saya mau tarik dia. Malah menghindar lagi, jauh lagi. Ya sudah gimana lagi, wongnya kayak gitu. Iya. Bingung kan Pak, kita mau narik gimana, dia mau pergi. Ya sudah. Mau tarik paksa-paksa lagi, tarik lagi. Wong dia sudah dalam sholat, kasihan. Ini tanda tadi lehernya saja sampai dilewatin oleh Nabi SAW menunjukkan safnya rapat. Seandainya itu nggak rapat, pasti nanti diceritakan Nabi lewat sela-sela saf. Ngapain di sini disebutkan lewati leher? Harusnya kan sopannya kan lewati celah-celah saf. Namun disebut di sini apa? Lewati leher-lehernya. Oh berarti rapat. Kemudian faedah yang bisa kita ambil lagi dari hadis ini, boleh kita memiliki rasa ta'ajjub, heran pada sesuatu yang di luar kebiasaan. Pada sesuatu yang di luar kebiasaan. Apa yang di luar kebiasaan tadi? Rasulullah SAW bersolat langsung keluar. Kita boleh takjub, boleh heran dengan hal yang di luar kebiasaan seperti ini. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita mesti menjelaskan sesuatu yang dicurigai orang lain. Kita harus memberikan penjelasan sesuatu yang dicurigai orang lain, biar tidak terjadi su'uzon. Tadi kan Rasulullah SAW sudah pergi kan cepat-cepat. Kan sahabat sudah naruh curiga ini ada apa ini ya. Nah biar tidak terjadi sampai su'uzon, Rasulullah SAW langsung jelaskan. Saya tadi keluar, saya ingat dalam sholat ada emas yang belum saya sedekahkan. Ada sepotong emas yang belum saya sedekahkan, menandakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu menjelaskan sesuatu yang
sahabat itu curiga. Ini mesti dijelaskan. Contoh ada yang seuzon pada kita, fitnah kita kayak gini, ya dijelaskan aja langsung, saya nggak seperti itu. Sama seperti Rasulullah SAW ketika jalan dengan istrinya Sofia binti Huyai. Ketika itu Rasulullah SAW sedang itikaf di masjid. Asalnya memang itikaf nggak boleh keluar dari masjid. Namun ketika itu Rasulullah SAW keluar karena punya hajat. Hajatnya apa? Ngantar istri. Karena nggak boleh dia tinggalkan istrinya sendirian jalan sampai ke rumah, nggak boleh. Maka Rasulullah antar. Ketika ngantar sampai di jalan, ada 2 orang sahabat langsung jalan cepat-cepat. Sudah suuzon sama Nabi. Ini jangan-jangan ini Nabi dengan perempuan mana lagi nih. Akhirnya Rasulullah SAW tahu mereka jalan cepat. Rasulullah SAW menghentikan mereka. Kenapa kalian jalan cepat? Pelan-pelan saja. Ini istri saya, Sofia binti Huyai. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguh setan itu bisa mengalir dalam pembuluh darah manusia. Menggoda manusia lewat pembuluh darahnya tadi. Maka apa yang kita butuh jelaskan. Jangan membuat orang itu curiga. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasannya sampai pada hadis nomor 87 tadi. Berarti tadi kalau kita tidak zikir setelah sholat tidak dosa ya. Berarti hukum untuk duduk ba'da sholat hukumnya sunnah. Berarti melangkahi orang juga tadi masih boleh. Pikirannya di luar sholat juga tidak sampai membatalkan sholat. Dan di sini dalam kasus ini Bapak Ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW ternyata dititipin emas tadi. Suruh untuk bagikan. Berarti yang namanya zakat, yang namanya sodako kita boleh nitip. Ya, faedah yang lainnya lagi, yang namanya zakat, yang namanya sodako kita boleh nitip. Contoh nitip pada panitia masjid, panitia zakat yang ada di masjid untuk disalurkan pada masyarakat, boleh. Mau salurkan langsung juga boleh. Baik, ada pertanyaan? Ya, bagus. Tadi imam makmum sudah 2 orang ya. Ya, makmum di sebelah kanan imam sebelah kiri. Terus datang 1 orang lagi. Iya. Maka makmum yang 1 lagi datang. Yang merubah posisi nanti makmum yang sebelah kanan. Kalau posisinya memang nggak bisa mundur ke belakang, imam maju ke depan. Bisa juga. Bisa antara imam, bisa makmum. Kalau memungkinkan makmum yang mundur. Kalau memungkinkan makmum sudah tahu. Iya. Belum tahu imam harus maju. Ya. Sholat di bulan Ramadan pernah saya mengikuti ada sholat iftitah dan ada yang enggak. Untuk ujungnya apa ya? Jadi setelah bisa ada iftitah ada yang enggak. Terus itu apakah
Baik. Kalau yang dimasukkan sholat iftitah, kalau dari yang kami pelajari, sholat iftitah Nabi SAW itu melakukannya ketika melakukan sholat malam di malam hari sebagai sholat 2 rakaat ringan pembuka. Walaupun disebut 2 rakaat ringan pembuka, tetap bacaannya seperti bacaan biasa. Itu pertama. Kemudian kalau mau dilakukan baiknya sendiri-sendiri, itu bagusnya. Kemudian bagusnya dilakukan kalau sholat malamnya itu di malam hari, karena lebih membutuhkan pembukaan dibandingkan kalau setelah ngisa langsung. Karena kalau setelah ngisa langsung sudah ada ba'diyah isya, ba'diyah isya itu sudah menunjukkan pembukaan untuk masuk sholat tarawih. Wallahu a'lam. Terus ya. Al-Fatihah bagi makmum ya. Baik. Ya. Ya, kesimpulannya. Baik. Kalau kita lihat dari pendapat yang ada tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i memang disuruh baca Al-Fatihah lagi bagi makmum. Karena mereka berdalil dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tekstualnya seperti itu. Namun kalau dalam pendapat Hambali, termasuk pendapat saking Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawanya, ini perlu dikompromikan dengan hadis lain. Pendapat dari Ibnu Taimiyah berdalil dengan bacaan amin yang makmum itu baca. Imam itu membaca surat Al-Fatihah. Untuk membaca amin, imam dan makmum sama-sama baca atau imam sendiri? Sama-sama baca. Padahal di dalam surat Al-Fatihah tadi itu ada doa. Yang doa itu imam. Yang berdoa itu imam. Imam itu baca ihdinas siratal mustaqim. Makmum ketika itu tidak baca. Namun ketika itu disuruh amin, amin semuanya kan? Nah, di sini jadi dalil bacaan Al-Fatihah punya imam tadi berarti milik makmum juga. Karena makmum tidak baca namun disuruh baca amin. Maka ini jadi dalil dari Ibnu Taimiyah bahwasanya bacaan imam itu jadi bacaan makmum. Di samping ada dalil yang lainnya lagi tentang hal ini. Kesimpulan dari Ibnu Taimiyah ini rincian yang paling bagus. Karena menggabungkan, tidak menolak hadis-hadis yang ada. Namun menggabungkan itu lebih bagus. Untuk sholat yang imam itu mengeraskan bacaan dan makmum dengar, maka makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Buktinya lagi, ketika kita dapati 1 rakaat itu terhitung lagi dengan kita dapati ruku. Padahal ketika dapati ruku kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Harusnya kalau jenengan mau pilih pendapat, dapat ruku, dapat 1 rakaat, maka baiknya kalau tidak setuju dengan pendapat ini, berarti nantinya tidak dapat Al-Fatihah, berarti nanti tidak dapat 1 rakaat. Namun kita pakai pendapat dapat ruku, dapat 1 rakaat. Maka Ibnu Taimiyah rinci, kalau imam itu keraskan, jaharkan bacaan, maka makmum cukup dengan bacaan imam. Namun kalau imam itu lirihkan bacaan seperti di rakaat ketiga, rakaat keempat, atau untuk sholat zuhur, sholat asar, maka bacaan imam itu nanti makmum juga tetap baca, alias makmum tetap baca Al-Fatihah. Sehingga 2 dalil tadi terpakai, tidak menolak salah satunya. Cara kompromi
Seperti ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jenengan pilih mana? Kalau milih makmum itu baca Al-Fatihah, berarti nantinya ada pendapat dalam yang milih pendapat itu juga, berarti makmum nanti kalau dia tidak sempat selesai baca ditanggung oleh imam. Ya, baik. Imam lupa sujud terakhir, sujud salam. Jadi cuma sekali sujud di situ salam. Ada makmum yang nambah sujud, ada makmum yang ikut salam imam, itu yang tepat yang mana? Baik. Makmum nggak boleh ngikuti imam ketika imam keliru. Sujudnya baru satu kali langsung salam, langsung tahiyat, langsung salam. Sujud terakhir cuma sekali, langsung tahiyat akhir, terus salam. Maka makmum tidak boleh ikuti. Makmum harus ingatkan, baca subhanallah bagi laki-laki. Kemudian kalau imam ditegur nggak mau dengar, nah ini baru makmum nantinya dia tambah satu sujud lagi, kemudian dia tahiyat lagi. Dia tidak ikuti imam. Yang jelas ketika imam seperti itu harus tegur dulu. Namun kalau imam sudah terlanjur salam, maka kalau makmum semuanya ikut salam bareng imam, maka nanti makmum ingatkan imam. Pak, tadi jenengan kurang sujud lagi satu kali. Jenengan ketika itu kurang duduk antara dua sujud, kurang lagi satu kali sujud. Berarti dua rukun tertinggal. Maka dia harus balik. Lakukan duduk antara dua sujud di rakaat terakhir, kemudian lakukan sujud. HP-nya dimatikan dulu. Duduk antara dua sujud di rakaat terakhir, kemudian dia sujud, lalu kemudian dia tahiyat lagi, kemudian salam. Dia harus kembali ke rukun itu. Enggak, harus kembali ke rukun tadi saja, yaitu rukun yang tertinggal berarti duduk antara dua sujud, sujud yang terakhir, sujud yang kedua, baru tahiyat akhir. Baik. Kalau pas Ramadan hampir serentak ya, tapi kalau bulan sebelum Ramadan itu kadang adzan subuh itu ada yang kurang 10 menit juga kan. Itu bagaimana kalau untuk puasa sunnah misalnya atau nyaur atau bagaimana itu, apakah kita mengikuti itu tapi mengikuti yang ada itu jamnya terus itu apakah itu yang ikuti adzan itu mengikuti jam sendiri, itu masih kurang 10 menit kok sudah ada. Pertama, yang kedua kalau kita terlambat sholat yang di shop kedua itu ambil apa di paling kanan atau yang di tengah, kalau ya shop depan sudah penuh, kita tinggal itu apakah paling kanan sendiri atau di tengah atau yang di kiri? Entar ketinggalan apa? Sholat. Terus? Yang depan sudah penuh. Bentuk shaf dari tengah. Iya. Jadi jenengan telat di shaf kedua berarti datang, maka bentuk dari tengah. Tengah dulu baru nanti kanan terus kiri. Terus tadi yang pertama, maka kalau ini di sekitar kita itu biasanya azannya itu kadang lebih cepat, kadang lebih telat. Maka jenengan cukup pakai jadwal yang ada beredar, jadwal imsakiyah yang sudah ada di kalender-kalender misalnya, bisa jadikan patokan. Karena boleh kita memakai jadwal sholat dengan jadwal yang zon. Karena jadwal itu ada yang kita lihat keadaan langit langsung, ada lewat pemberitahuan orang lain, ada yang lewat hasil ijtihad dari orang lain. Nah, kita masih boleh menggunakan hasil ijtihad dari orang lain, yaitu menggunakan kalender tadi masih boleh. Jadi itu saja yang jadi patokan. Karena ada muazin itu yang terlalu cepat, ada yang setengah jam sebelumnya, bukan hanya 10 menit saja, ada yang terlalu lambat karena muazzinnya terlambat bangun. Ya namanya saja manusia. Namun kalau jadwalnya tadi sudah paten seperti itu, maka ikuti saja yang sudah paten seperti tadi. Allahu a'lam. Bagus ya. Kalau mengingatkan imam, yang mengingatkan itu, tapi imam terus
fokus saja, namanya akan Misalnya rakaat kelima imam lanjut rakaat kelima nggih. Ya, terus yang mengingatkan itu kalau ikut berdiri katanya salah. salah. Ya. Nggak boleh ikut berdiri, nggak boleh ngikut imam yang salah. Imam harusnya rakaat keempat tahiyat, namun imam lanjut ke rakaat kelima, makmumnya harus ingatkan subhanallah, dia tetap duduk. Kalau imamnya ngeyel, lanjut terus, ya tahiyat sendiri, salam tinggalkan imam. Imam rampungkan sendiri. Kemudian di waktu Sujud sahwi, makmum ikut enggak? makmum ikut imam nggak? Ikut. Karena kekurangan makmum saja, imam nanggung. Maka kalau imam keliru, walaupun makmum nggak keliru, makmum pokoknya manut imam. Kemudian yang kedua, imam sujudnya kurang satu, Imam sujudnya kurang satu, terus berdiri, terus berdiri. ingatkan subhanallah, bingung, duduk tahiyat, subhanallah, Nah ini akhirnya duduknya kurang satu maksudnya, sujudnya kurang satu. Misalnya rakaat pertama, gitu. Terus langsung berdiri, diingatkan subhanallah, wajib duduk. imamnya itu bingung. Imam malah bingung. Dan terpaksa mengingatkan dengan Ngomong. bahasa sendiri. Sujud gitu. Sujudnya kurang satu. Tambah suara lagi, sujud kurang satu gitu. Nggak boleh sebenarnya. Aslinya nggak boleh. Cuma subhanallah saja. Atau kurang al-fatihah gitu, ngomong gitu ya. Makmumnya bingung, jamaahnya juga bingung negurnya gimana. Serba salah ini. Jadi tetap harus ditegur dengan subhanallah. Nggak pakai kata-kata. Baik. Itu saja untuk kesempatan malam hari ini. Dan apa lagi Pak? Sujud sahwi sebelum salam ataukah sudah salam? Ada rinciannya sebenarnya. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam, biar jadi rangkaian dalam sholat. Ya. Jadi sebelum mau salam, sujud sahwi dulu, baru kemudian salam. Itu saja yang dibahas untuk kesempatan malam hari ini. Insya Allah pekan depan sudah kita libur. Untuk Selasa besok juga kajian di Serungga nggak ada. Ya itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat, diberikan kesehatan dan umur panjang, diberi kemudahan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan kita sukses untuk menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan, dengan semangat bersedekah, semangat membaca Al-Quran, semangat untuk menambah amalan-amalan sunnah di samping yang wajib, dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semuanya. Demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.